arsa madanging jagat duk mungup-mungup aneng. Oh sapucuking wukir arbapak mang sumirat kena soroting surya megolan gunung-gunung. Oh para pemirsa yang budiman, di depan Dhamma TV kita jumpa lagi dalam tema seni dan tradisi yang kali ini kita masih mengetengahkan tentang kitab Tripomo yang garapannya bersangkutan dengan para kesatria di zaman dahulu. Yang episode sebelumnya kita sudah cerita tentang Adipati Karno dari Ngawonggo, telatahnya Kerajaan Astina, dan sekarang kita agak mundur sedikit ke zaman Ramayana, Iswarno, zaman sebelum Ramayana atau juga pada saat sudah episode Ramayana, bukan di Mahabharata. Yang pada kali ini saya masih didampingi oleh yang pertama Ki Ratmoko, Sugeng Ki Rahayu, dan yang kedua tetap tokoh dalang kita dan tokoh pendidik di dunia pedalangan dan kariwitan, Ki Suwarno. Rahayu Ki. Sehat sedaya nggih? Atur nuwun nggih. Para pemirsa, karena tadi sudah saya jelaskan, kita flashback sedikit ke zaman sebelum Ramayana, yaitu zaman Arjuna Sosrobau, di mana pada saat kerajaan waktu itu sedang berjaya dan terjadi bukan semacam huru-hara, tapi ada pinangan kepada raja yang lain tentang putri yang akan diambil oleh Prabu Arjuna Sosrobau. Maka ada seorang, bisa juga kesatria gitu, tapi yang jelas ini anak desa, ya, anak desa yang namanya Bambang Sumantri. Dan kebetulan Bambang Sumantri ini mempunyai adik yang namanya Sukrosono. Hanya anehnya Bambang Sumantri ini wujudnya ganteng sebagai seorang kesatria seperti ini. Sementara adiknya yang namanya Sukrosono itu seperti buta bajang seperti ini. Nah ini kita mengetengahkannya bahwa seorang Bambang Sumantri yang nanti akan menjadi Patih Suwondo di zamannya Prabu Arjuna Sosrobau, ini ada apa sebenarnya dengan adiknya yang seperti ini, dan bagaimana kisah selanjutnya? Saya akan bertanya lebih dulu kepada Ki Suwarno, ya Ki Suwarno, Nun Sewu, bahwa seorang Bambang Sumantri pada zamannya dia dianggap seorang kesatria. Ya, menurut pandangan Ki Suwarno kados pundi? Monggo katuran. Bambang Sumantri menika sudah sejak kecil itu dididik secara kesatria oleh orang tuanya. Pada waktu itu Bambang Sumantri yang sudah dididik menjadi satria tangguh itu pun, bapaknya seorang begawan. Kemudian setelah Bambang Sumantri itu beranjak dewasa, Bambang Sumantri menginginkan bagaimana jiwa kesatria saya ini kalau tidak diwujudkan dalam bentuk yang nyata, yang artinya kalau Bambang Sumantri itu tidak mencari ngengeran, naungan. Iya, atau kalau zaman sekarang mencari kerja gitu ya. Dari desa mau menuju kota gitu ya. Mencari kerja, bagaimana dia bisa meyakini bahwa jiwa kesatrianya itu sudah benar. Ya. Oh, ke sana ya. Iya. Maka berpamitlah Bambang Sumantri kepada orang tuanya akan mencari kerja di kota. Notabene melamar pekerjaan itu di Kerajaan Maespati. Maespati, yang rajanya
Arjuna Sosrobau. Nggih. Seperti itu. Namun tidak mulus seperti itu perjalanannya, karena Bambang Sumantri itu punya adik yang namanya Sukrosono, lah yang ini tadi ya. Ye, yang wujudnya seperti ini. Ye. Sukrosono itu sangat mencintai kakaknya. Kemanapun kakaknya pergi, maunya mengikuti. Ngaten nggih. Nah, nanti cerita tentang kesetiaan kakak beradik ini, nanti kita tunggu sebentar. Saya akan masih ke Kirat Moko dulu, masih melanjut tentang tokoh Bambang Sumantri kalau wau nggih. Saking pandangan Kirat Moko, kira-kira tentang tokoh Bambang Sumantri pada zamannya kerajaan Maespati itu bagaimana? Monggo, katuran. Untuk membicarakan Bambang Sumantri akan saya awali tentang penjelasan bahwa tadi disebutkan bahwa Bambang Sumantri itu adalah anak seorang begawan. Nggih. Kalau nggak salah begawan Suwandageni ya. Nggih. Ya. Suwandagni. Nggih. Artinya seorang begawan yang bertempat tinggal berdiam dalam satu padepokan, dalam satu pegunungan, asram, jauh dari dalam mendidik anak-anaknya, begitu juga dalam mendidik murid-muridnya, tidak semata-mata hanya dididik katakanlah ajaran agama. Nggih. Tidak hanya dididik tentang nilai kebenaran dalam dimensi katakanlah dimensi ukrawi, dimensi keakhiratan. Melainkan siswa termasuk dalam hal ini Bambang Sumantri sebagai anak sekaligus juga menjadi siswa dari sang begawan, juga dibekali dengan ulah keprajuritan untuk melengkapi jiwa kesatrianya, bukan semata-mata berjiwa kesatria, tapi mampu melaksanakan tugas kesatria dalam membela negara. Setelah dewasa, Bambang Sumantri sowan kepada sang Prabu Arjuna Sosrobau di Keraton Maespati. Pada saat yang bersamaan, sang Arjuna Sosrobau sebagai raja di Maespati itu sedang kayungyun pada seorang putri dari kerajaan Magadha. Dan untuk mendapatkan sang putri dari kerajaan Magadha itu, sang putri mengadakan sayembara. Nah, mangke. Nah, menika kita cut dulu, mangke jelas pada season berikutnya. Para pemirsa, ini kisah ini mulai menarik ini. Seorang raja yang sedang mau mengikuti sayembara putri, sementara Bambang Sumantri akan juga ngenger ke situ. Apa kisah berikutnya? Kita akan ketemu di season berikutnya. Jangan kemana-mana, tetap berada di depan Dhamma TV. Terima kasih para pemirsa, masih berada di depan Dhamma TV. Jadi sudah mulai diceritakan Prabu Arjuna Sosrobau ingin menikah dengan seorang putri yang titisan bidadari, yaitu Bidadari Widowati, yang dalam event itu putri ini berada di negara Magadha dan mengadakan sayembara. Siapa yang nanti pemenangnya akan memperoleh putri ini. Dan dalam kaitan inilah maka muncul Bambang Sumantri ke Maespati. Dan kisah selanjutnya akan kami tanyakan pada Ki Swarno dulu ya. Ki Swarno, pada saat Bambang Sumantri ini akan berangkat menuju Maespati untuk ngenger, atau memang zaman dulu kemampuan seseorang itu dinilai dari kekuatan kesaktiannya ya. Kalau anak sekarang dinilai dari kemampuan akademiknya, ya. Zaman dulu keterampilan dan kesatiaan dan kesaktiannya. Lalu bagaimana peristiwa itu dia jalan kok menurut kisah dia berangkat sendirian? Nah, adiknya bagaimana melihat begitu akrab dengan adiknya ini? Cobi Pak Ki Swarno bisa dijelaskan sedikit, karena itu menyangkut soal karakter Bambang Sumantri. Katuran. Ingkang jelas menika Bambang Sumantri mangkatipun menika piyambakan Romo. Mangkatipun jelas piyambakan. Tapi yang namanya Bambang Sukrosono ini juga saking cintanya terhadap kakaknya, dia tetap mengikuti walaupun tidak boleh sama ayahandanya. Oh, sama bapaknya enggak boleh, jelas enggak boleh. Tapi jelas-jelas Bambang Sukrosono tetap mengikuti
jejaknya Kang Masnya. Walaupun di dalam perjalanannya sering yang namanya Sukrosono itu ditinggal. Yang intinya memang Bambang Sumantri tidak ingin adiknya ikut, pada intinya itu. Tetapi ketika Bambang Sumantri itu mendapat kesulitan, tidak lain dan tidak bukan yang bisa menolong hanya satu-satunya adiknya. Iya. Berarti adiknya itu juga punya kesaktian ya? Punya kesaktian yang luar biasa, yang notabene Bambang Sumantri sendiri yang tidak tahu juga bahwa adiknya itu punya kesaktian yang liluwe. Seperti itu. Nggih. Matur nuwun Ki Suwarno. Para pemirsa, ini ada sebuah kisah kesetiaan ya antara kakak beradik, bersaudara. Sementara kadang-kadang kita di dalam satu rumah, kakak beradik itu isinya gegeran. Jadi tidak pernah bisa guyub rukun. Padahal zaman itu yang namanya Bambang Sumantri Sukrosono itu akrab sekali. Walaupun rupanya beda jauh. Gitu lah, Bambang Sumantri tidak malu punya adik yang rupanya seperti ini. Namun karena ini persoalan mengabdi kepada negara, adiknya juga tidak diizinkan ikut oleh orang tuanya. Yang menurut Ki Suwarno tadi tetap mengikuti walaupun sering ditinggal ngaten nggih, tapi tetap adiknya mengikuti. Yang ternyata nanti kalau ada kesulitan juga adiknya juga yang belo. Nah nggih. Lah menika kita lajengaken dhateng Ki Ratmoko nggih. Pada saat ngenger yang tadi diceritakan Ki Ratmoko kepada Prabu Arjuna Sosrobau nggih, yang wujudnya seperti ini nggih, Arjuna Sosrobau, dan kebetulan akan mengikuti Sayembara Putri nggih wonten negari Magoda. Kelanjutannya bagaimana Ki Ratmoko? Monggo katuran. Tadi Ki Suwarno sudah menjelaskan bahwa hubungan antara Bambang Sumantri dengan Sukrosono tidak sekedar hubungan kakak beradik sebagaimana adanya yang biasa pada dewasa ini. Karena kalau dewasa ini adik dan kakak memiliki kebiasaan sendiri-sendiri, kesenangan sendiri-sendiri. Tapi pada masa itu seorang bersaudara, kakak dan adik memiliki hubungan yang sangat akrab, memiliki kesenangan yang relatif sama. Sehingga kemanapun kakak pergi sang adik mengikuti. Begitu juga dalam cerita Bambang Sumantri dan Sukrosono ini. Sewaktu Bambang Sumantri oleh sang ayah diutus disuruh untuk mengabdikan diri pada negara yaitu Maespati, sebetulnya Sukrosono dilarang, dipenggak oleh ayahandanya. Begitu juga Bambang Sumantri tidak mengizinkan. Namun karena Sukrosono demikian akrabnya dengan sang kakak Tan Prabedo, sosok lan wewayangane, seakan tidak bisa ditinggalkan, tidak bisa dilepaskan. Ikut ya. Senantiasa ikut. Tadi Ki Suwarno mengatakan bahkan untuk bisa meninggalkan iku sampai sering ditilapke gitu ya. Ya ditilap, ya mungkin rada dibujuk supaya gak melu gitu. Tapi ternyata si Sukrosono terus ikut. Begitu juga sampai dengan Bambang Sumantri masuk ke Maespati, sesungguhnya si Sukrosono juga senantiasa mengikuti sekalipun tidak berdekatan. Senantiasa memantau, memanui. Senajan to gak weruh, gak cedak, tapi Sukrosono senantiasa tahu apa yang terjadi, apa yang dilakukan oleh kakaknya si Bambang Sumantri. Sehingga sewaktu Bambang Sumantri diberi tugas oleh Prabu Arjuna Sosrobau untuk datang ke Magadha, memenuhi atau mewakili sang Prabu Arjuna Sosrobau mengikuti sambara, yang sayembaranya adalah memutar Taman Mairokoco. Sekalipun Bambang Sumantri
katakanlah bersosok kesatria, Nggih. memiliki keterampilan dalam ulah keprajuritan, tapi ternyata Bambang Sumantri tidak mampu melaksanakan tugas tersebut, tidak mampu memutar Taman Mairokoco. Oleh karena itulah Bambang Sumantri sedih. Satu sisi pasti merasa malu kepada Prabu Harjuno Sosrobahu, diberi tugas pertama kalinya kok tidak mampu melaksanakan tugas. Nah, nggih, nggih. Dengan suasana yang sedih itulah yang ini diketahui oleh si Sukrosono. Kemudian Sukrosono mendatangi Bambang Sumantri. Kenapa kakak kok kelihatan sedih? Nah, mangke Nah, cerita tentang itu bisa kita lanjutkan di session berikutnya pun nggih. Matur nuwun kira monggo sawatahe situ dulu. Para pemirsa, ternyata kisah ini semakin menarik saja. Seorang kesatria yang namanya Bambang Sumantri sebetulnya pada saat mau ngenger pada Prabu Arjuna Sosrobahu, dia dites, saya mengikuti Sayembara Putri, coba yang berangkat kamu, karena di sana akan menghadapi Raja Seribu Negara. Nah, itu kisah akan berikutnya, kita akan lanjutkan pada season berikutnya setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana para pemirsa, tetap berada di depan Dhamma TV. Terima kasih para pemirsa, masih berada di depan Dhamma TV, dan kita sangat gembira sekali. Ternyata kisah ini semakin menarik. Tahu-tahu ada Sayembara Putri, justru rajanya Arjuna Sosrobahu tidak berangkat, namun malah mengutus anak desa yang namanya Bambang Sumantri tadi. Padahal tujuan beliau hanya untuk menguji kesaktian, apa mampu nanti menghadapi Sayembara Putri yang konon katanya ada lebih kurang Ratu Sewu Negoro. Ngaten nggih Sing Suwarno. Lah ini saya harus kepada Pak Dalang ini. Ratu Sewu Negoro ngerebut putri. Coba apa mampu Bambang Sumantri menguasai? Monggo katuran Ki Suwarno tentang Bambang Sumantri ini. Iya. Tadi sudah disampaikan bahwa Bambang Sumantri sejak kecil sudah dipersiapkan untuk menjadi ksatria. Ksatria. Dengan demikian Bambang Sumantri telah diberi atau dibekali oleh ayahandanya itu sebuah beberapa ilmu yang untuk berperang melawan ksatria-ksatria yang lain. Yang jelas pada saat itu Romo, Bambang Sumantri berhasil mengalahkan Ratu Sewu Negoro yang konon sama-sama melamar ikut Sayembara itu. Nah, sehingga yang pemenangnya adalah Bambang Sumantri. Berarti memang betul-betul sakti. Betul-betul sakti Bambang Sumantri itu. Nah, setelah berhasil itu Bambang Sumantri tidak berpikir panjang tentang bagaimana melawan Ratu Sewu Negoro. Yang jelas setelah mendapat hadiah ya langsung dibawa pulang begitu aja. Iya, putri. Belum ada pikiran macam-macam. Tetapi ketika di jalan, ketika di jalan itu nanti Ki Warno, ya kita masih punya episode berikutnya. Saya di sini Bambang Sumantri bisa mengalahkan raja-raja itu ya. Berarti betul-betul memang sakti ya. Artinya tugas yang diberikan ini sukses, berhasil. Sukses. Nah, ini saya kepada Ki Ratmoko ya. Keberhasilan seperti itu bagi seorang calon abdi ya, mengabdi. Ini sekarang kita ini kan juga banyak orang yang pada ngelamar untuk jadi abdi. Apakah itu membawa nama abdi masyarakat, abdi yang macam-macam, monggo. So, apakah juga mereka itu sebetulnya muncul kemampuan-kemampuan seperti yang ditunjukkan pada zaman dulu Bambang Sumantri? ada sesuatu yang berbeda atau bahkan sangat berbeda antara kondisi hari ini jika dibandingkan dengan kondisi pada waktu zaman Dunia pewayangan zaman Bambang Sumantri, khususnya dalam konteks bahwa seorang Bambang Sumantri yang berniat mengabdi pada negara
itu sudah memenuhi persyaratan, memiliki kapasitas untuk melaksanakan jabatan. Karena didikan sejak kecil ya. Ya. Sementara kondisi Indonesia hari ini lebih banyak yang sebetulnya tidak memiliki kapasitas jabatan. Tidak memiliki kapasitas jabatan Ya. ya. Di mayoritas tidak memiliki kapasitas untuk jabatan tersebut. Satu sisi pemerintah atau negara kita dewasa ini lebih mengedepankan aspek formalitas, aspek formal. Katakanlah tentang ijazah, harus kualifikasi sarjana, kata S1 atau S2 atau S3. Sementara kualitas pemegang ijazah belum mayoritas tentu. tidak seindah formalnya. Ya. Pemerintah yang mengatakan sebagai abdi masyarakat ternyata tidak sepenuhnya melaksanakan sebagai abdi. Nah, tadi matur nuwun Kiran Moko. Artinya memang sekarang ini banyak yang melamar untuk menjadi abdi. Kados zaman Sumantri ngaten. Nah, yang Sumantri dibekali dari awal untuk menjadi seorang pelamar yang bisa melaksanakan tugas. Nah, menurut Ki Suwarno, menapa inggih kawontenan sakmenika seperti itu? Melamar diterima. Ning melaksanakan tugas embuh engko dhisik. Lah itu kok saged ditampi dos pundi Ki Suwarno? Iya, nyuwun sewu. Nah, ini bukan berarti menyamaratakan gitu ya, Romo ya. Nggih, tidak semua maksudnya ya. Iya. Mayoritas nggih. Walaupun banyak tapi tidak semua yang jelas ini. Iya, Romo. Yang jelas seperti itu. Tadi sudah dijelaskan oleh Ki Ratmoko. Kalau zaman sekarang itu yang jelas formalitasnya saja yang bagus. Formalitasnya bagus. Tapi skillnya ke dalam itu kurang, yang jelas itu. Terlihat itu dari seperti ini, Romo. Misalnya sekarang, saya formalitasnya adalah A. Saya punya formalitas itu adalah A. Tapi saya melamar sesuatu itu untuk menjadi B, atau untuk menjadi atau untuk menjadi A2 misalnya. Ya. Nah, ini kan sudah bukan kapasitas lagi yang disebut oleh Ki Ratmoko tadi. Nah, hal-hal yang semacam itu akan mengakibatkan yang namanya kualitas apa tadi yang disebutkan Ki Ratmoko? Nah, kualitas layanan itu menjadi kurang. Karena yang bertugas itu mestinya bukan formalitas A, misalnya begitu. Kan seperti itu. Yang terlalu banyak kan seperti itu, Romo. Iya, jadi tidak sama dengan ilmunya. Iya, tidak sama dengan ilmunya. Ilmunya itu A, tetapi menjadi pejabat B, misalnya seperti itu. Akan jadi seperti itu, iya. Kalau tadi seperti Bambang Sumantri tadi, jelas dites ilmunya untuk mengalahkan raja-raja yang lain itu, ya sesuai, ya. Itu sudah sesuai. Nah, pada saat ini itu yang kurang yang seperti itu. Kalau pejabatnya semua bagus, saya yakin paling tidak itu masih S1 paling tidak. Iya, paling tidak S1. Tetapi sarjana paling tidak itu. Nah, tidak tahu sarjananya. Ini loh yang menjadi warsuh kan seperti itu. Karena bukan ilmunya tapi diletakkan di sana. Bukan ilmunya tapi melamar di sana. Ini. Ngaten nggih. Matur nuwun Ki Suwarno, Ki Ratmoko. Para pemirsa, emang keterkaitan ya tadi cerita tentang Bambang Sumantri memang disiapkan sejak dini sesuai dengan ilmunya. Mungkin kalau sekarang Bambang Sumantri itu tingkatnya sudah S3 di dalam pendidikan. Ternyata bisa betul bertugas mengalahkan Raja Seribu Negoro. Tadi dijelaskan Ki Ratmoko, Ki Suwarno. Saat ini juga banyak satria-satria podo ngelamar gawean. Nanging tidak sesuai dengan ilmunya. Yang penting diterima dhisik perkara pegaweane embuh. Mudah-mudahan para pemirsa memahami kisah semacam ini dan bisa menyampaikan kepada anak-anak didik kita selanjutnya. Kita akan ketemu pada episode yang akan datang, masih akan melanjutkan kisah tentang Bambang Sumantri. Kali ini kita akhiri sampai di sini. Rahayu.